Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman, untuk menemani sore teman-teman di rumah sambil menunggu berbuka puasa selama 30 hari ke depan, kami, anggota-anggota dari ekstrakurikuler jurnalistik, berkolaborasi dengan anggota-anggota ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Kersana, akan membawakan kurma, konten Ramadan kurma atau kultum Ramadan penuh makna. Dan pada episode pertama ini, saya, Valisa Anelita Febriani dari Eskul Jurnalistik bersama rekan saya, Nugi Nur Ahmadani dari Eskul Rohis SMA Negeri 1 Kersana akan membawakan episode pertama ini. Baik teman-teman, tema kurma episode pertama pada hari ini adalah Marhaban Ya Ramadan. Bersama narasumber yang luar biasa, Bapak Haji Nuridin, SSC MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kersana. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak untuk puasa pertama di bulan Ramadan ini? Apakah lancar atau sedikit hambatan? Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada hari ini kita semua telah memasuki bulan suci Ramadan dan ini adalah hari yang pertama. Bagi orang-orang yang belum terbiasa berpuasa sunnah di hari pertama itu memang mungkin ada sesuatu yang berbeda, baik dalam fisik maupun dalam kegiatan sehari-hari. Tapi alhamdulillah, karena kita menghadapi puasa Ramadan itu dengan iman dan ihtisaban, maka alhamdulillah puasa hari pertama tidak ada masalah yang berarti dan kami justru berbahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita masuk bulan suci Ramadan dan kita alhamdulillah bisa melaksanakan dengan baik tentunya. Punten Bapak, di sini kami ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Berkaitan tema yang kita bawakan pada episode pertama kurma kali ini yaitu Marhaban Ya Ramadan. Nah Pak, marhaban ya Ramadan. Seringkali kita dengar ya Pak pada awal-awal bulan suci Ramadan. Nah, tapi kita juga ingin belajar nih Pak, apa sih makna sesungguhnya dari marhaban ya Ramadan itu? Ya. Marhaban biasanya dimaknai sebagai ucapan ya, selamat datang, sama dengan ahlan wa sahlan. Terkadang juga orang menggabungkan keduanya, marhaban ahlan wa sahlan ya Ramadan, maksudnya selamat datang bulan suci Ramadan. Kadang-kadang juga marhaban diartikan sebagai suatu sapaan. Misalkan marhaban itu kita artikan sebagai hai. Nah, marhaban ahlan wa sahlan itu sebuah ungkapan yang lazim buat kita ketika kita pertama kali menyambut bulan suci Ramadan, sebagaimana kita juga menyambut saudara-saudara kita yang berkunjung ke tempat kita atau teman yang hendak berbincang-bincang kepada kita, mendatangi rumah kita, maka ketika kita bertemu dengan mereka di depan rumah, kita mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan. Nah, seperti itu kurang lebihnya pengertian dari marhaban atau ahlan wa sahlan. Oh, seperti itu ya Pak. Ya. Jadi marhaban itu artinya selamat datang, seperti marhaban ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini kami pengen tahu nih Pak, sebagai anak muda yang penuh rasa semangat, di sini kita ingin tahu Pak,
bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh persiapan dan semangat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, Pak. Ya, baik. Jadi bulan suci Ramadan itu datang setahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan tentunya. Kita di sana ada kewajiban puasa dan harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, kita harus mempersiapkan beberapa hal agar puasa kita menjadi baik. Secara umum, puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain itu disebutkan di dalam kitab Tanbih bahwa waqala ba'dul ulama'i yahtajul amali ila arba'ati asya'a hatta yahsuna. Artinya sebagian ulama itu berpendapat bahwa amal itu membutuhkan 4 hal agar amal itu menjadi amal yang baik. Tentunya baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah niat. Yang ketiga adalah sabar. Yang keempat adalah ikhlas. Jadi untuk menghadapi bulan suci Ramadan, yang harus kita persiapkan pertama kali adalah bagaimana kita harus memiliki ilmu berkaitan dengan puasa Ramadan itu sendiri. Apa hukumnya, misalkan yang wajib ada di bulan Ramadan, kemudian yang sunnah seperti apa, atau bagaimana hukumnya apabila kita itu makan di siang hari tetapi kemudian tidak disengaja. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami dulu. Seluruh amal ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah yang harus dipersiapkan pertama kali adalah ilmu. Tanpa ilmu ibadah tidak akan baik. Ya. Yang kedua, puasa Ramadan harus kita siapkan keimanan kita. Mengapa? Karena memang yang diperintah oleh Allah itu, yang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan. Jadi yang diwajibkan adalah orang-orang yang beriman. Cuma yang menjadi masalah adalah terkadang kita pada saat itu harus menyambut bulan suci Ramadan, tetapi iman kita dalam keadaan kurang bagus. Karena kita banyak salah, banyak dosa, sehingga apa? Sehingga iman kita mungkin dalam keadaan rusak atau tidak baik. Maka kita harus mempersiapkan iman kita bahwa kewajiban puasa Ramadan adalah kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang perlu disiapkan adalah fisik. Nah, ini kadang-kadang orang punya sedikit penyakit, kemudian muncul sifat manjanya, kemudian tidak mau berpuasa, jadi malas. Nah, ini tidak dibenarkan.
Tidak ada puasa kemudian menyebabkan orang mati, nggak ada. Kecuali memang Allah sudah menentukan ajalnya di bulan puasa. Jadi persiapan fisik juga perlu dilakukan agar kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saya kira 3 hal itu tidak boleh diremehkan. Baik yang pertama tentang ilmu, yang kedua tentang keimanan, yang ketiga tentang kesehatan jasmani atau fisik kita. Ya, seperti itu. Ada 3 ya, ada 3 yang kita perlu siapkan sebagai anak muda khususnya bagi kita untuk menyiapkan bulan suci Ramadan, yaitu dengan ilmu dan 2 keimanan dan kesehatan jasmani. Ya. Tapi kalau mau lebih baik lagi, Ya. siapkan juga program kita di bulan suci Ramadan. Misalkan habis sahur kita akan melakukan tadarus. Setelah itu sholat berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu kita persiapkan untuk berangkat ke sekolah, menyiapkan buku dan sebagainya. Di sekolah kita belajar, pulang sekolah mungkin kita rencanakan untuk beristirahat. Setelah itu kita mungkin membantu orang tua di waktu sore setelah sholat asar berjamaah. Kemudian terus berlanjut sholat maghrib, Aisyah, sholat raweh dan seterusnya. Jadi kegiatan-kegiatan ini bisa dirancang sedemikian rupa menurut kondisi kita masing-masing. Setiap orang kondisinya berbeda, setiap keluarga juga berbeda, tidak sama. Maka program atau kegiatan yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan itu ya sebaiknya sudah dipersiapkan dari awal. Ya. Nah, selanjutnya nih Pak, menurut pandangan Bapak, saya ingin tahu terkait beberapa orang yang mengatakan bahwasanya bulan puasa itu bulan yang melelahkan karena harus menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu selama sebulan penuh. Nah, itu menurut pandangan dari Bapak sendiri, itu bagaimana terkait dengan hal tersebut? Dan bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Ya, secara fisik memang tidak bisa dipungkiri ya. Kalau puasa bukan hanya Ramadan, tapi misalkan puasa sunnah, Senin Kamis, atau mereka yang puasa Daud. Ada itu kita punya teman yang mungkin lebih banyak puasanya daripada tidaknya. Secara fisik tentu berpengaruh. Apalagi yang tidak terbiasa puasa sunnah. Maka begitu masuk bulan suci Ramadan ada kekhawatiran ya, fisiknya menjadi lemah dan lain sebagainya. Tapi memang kita harus realistis ya, bahwa ketika kita di siang hari itu asupan makanan itu tidak ada, otomatis energi kita berkurang. Tapi bukan berarti habis. Karena apa? Tubuh sudah menyediakan dalam bentuk simpanan makanan di dalam tubuh kita. Ada lemak, ya, ada kemudian glikogen, ya, kemudian juga bahkan protein. Sehingga justru puasa 1 bulan Ramadan itu menyehatkan, dan nanti kalau sudah mungkin 3, 4, 5 hari rasa lelah, rasa berat itu akan hilang dengan sendirinya karena tubuh sudah menyediakan. Oleh karena itu yang paling penting dalam berpuasa Ramadan itu, terutama ini para remaja, anak muda atau kaula muda ini harus menyiapkan tadi imannya itu. Tanpa iman tidak makan dari mulai pagi sampai sore sungguh sesuatu yang berat. Tapi kalau ada iman yang baik di dalam hati, maka puasa Ramadan itu sesuatu yang indah. Karena memang puasa Ramadan atau bulan Ramadan itu sesuatu yang sangat diberi rahmat, keberkahan, bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi no problem, tidak ada masalah apa-apa, baik fisik
apalagi psikis, seandainya kita menghadapi bulan Ramadan, melaksanakan puasa di dalamnya dengan iman. Oke? Jadi yang paling penting itu ya keimanan. Keimanan, tadi ilmu gitu ya. Kita juga harus punya ilmu yang cukup. Betul. Gitu. Oke, Pak. Ya, cukup sekian pertanyaan dari kami ya, Pak. Oke, untuk teman-teman, alhamdulillah kurma episode yang pertama telah selesai. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Haji Nuridin, SSI MPD, atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita sendiri maupun teman-teman di rumah. Teman-teman, jangan lupa tonton terus konten kurma di sosial media kami yaitu YouTube, Instagram, dan TikTok di sini. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe. Iklan acara ini disponsori oleh Smarter Smart. Untuk warga SMA Negeri 1 Kersana, jangan lupa jajan dan belanjanya di Smarter Smart ya. Melayani dengan sepenuh hati. Smarter Smart juga menyediakan door prize loh yang sangat menarik di tiap episode kurma. Jangan lupa jawab pertanyaannya ya di Instagram Rohis yaitu @rohismakers. Dan jawab pertanyaannya. Saya Nugi Nur Ramadhani dari ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Kersana dan rekan saya Palisa dari ekstrakurikuler Jurnalistik SMA Negeri 1 Kersana undur diri dan pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.